Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Ade Juwita. Saya dari Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, program studi Bahasa Inggris kelas 2D. Oke, di channel YouTube saya kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai pemilu di Indonesia. Apakah teman-teman di sini ada yang sudah penasaran? Kalau begitu, mari kita belajar bersama-sama. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mulai dari pengertian pemilu. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan dan merupakan lembaga demokrasi. Secara teoritis, pemilihan umum dianggap merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan tata negara yang demokratis, sehingga pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik di Indonesia. Sampai sekarang, pemilu masih dianggap sebagai suatu peristiwa kenegaraan yang penting. Hal ini karena pemilu melibatkan seluruh rakyat secara langsung, dan melalui pemilu, rakyat juga bisa menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan. Pemilu sebagai wujud demokrasi dan salah satu aspek yang penting untuk dilaksanakan secara demokratis. Semua demokrasi modern melaksanakan pemilu, namun tidak semua pemilihan adalah demokratis. Karena pemilihan secara demokratis bukan sekedar lambang, melainkan pemilihan yang harus kompetitif, berkala, inklusif dalam artian luas, dan definitif untuk menentukan pemerintah. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara, yakni pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan, namun kemenangan terjadi karena suatu mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair. Dan yang kedua yaitu kebebasan bagi individu. Pemilu dalam konteks ini artinya konflik yang terjadi selama proses pemilu diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi. Pemilu sebenarnya memiliki 4 fungsi umum yaitu 1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah. Kedua, pembentukan perwakilan politik rakyat. Yang ketiga, sirkulasi elit. Dan yang keempat, penguasa pendidikan politik. Baiklah teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai alasan dan fungsi pemilu, sekarang kita akan membahas mengenai tujuan pemilu. Dan dalam pelaksanaannya, pemilu memiliki 5 tujuan, yaitu yang pertama, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Kedaulatan terletak di tangan rakyat. Hal ini karena rakyat yang berdaulat tidak bisa memerintah secara langsung. Dan dengan adanya pemilu, rakyat dapat menentukan wakil-wakilnya. Para wakil terpilih juga akan menentukan siapa yang akan memegang tampuk pemerintahan. Dan yang kedua, pemilu sebagai sarana pembentukan perwakilan politik. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang dipercaya untuk menyalurkan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitas pemilu, semakin baik pula kualitas para wakil rakyat yang terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. Dan tujuan yang ketiga yaitu pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Pemberian suara para pemilih dalam pemilu pada dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan roda pemerintahan. Pemimpin politik terpilih mendapatkan legitimasi politik rakyat. Tujuan yang keempat, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Pemilu bisa mengukuhkan pemerintahan yang sedang berjalan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Dan melalui pemilu, pemerintahan yang aspiratif akan dipercaya rakyat untuk memimpin kembali. Namun sebaliknya, jika rakyat tidak percaya, maka pemerintahan tersebut harus berakhir dan diganti.
Tujuan pemilu yang kelima adalah sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Melalui pemilu, rakyat secara langsung dapat menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya kepada kontestan yang memiliki program aspiratif. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan janji-janji ketika memegang tampuk pemerintahan. Secara singkatnya, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, pemilu harus menggunakan beberapa asas, yaitu yang pertama langsung. Hal ini berarti pemilih diharuskan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perantara dan tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Asas ini berguna untuk menghindari kecurangan atau jual beli suara jika ada sistem perwakilan dalam pemungutan suara. Asas yang kedua yaitu umum. Pemilihan umum diikuti oleh semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tanpa terkecuali. Tidak ada perbedaan, semua orang dari berbagai suku, ras, atau agama berhak memilih jika sesuai syarat yang telah ditetapkan dan telah memiliki hak pilih. Dan asas yang ketiga yaitu bebas. Pemilu juga menganut asas bersama. Maksudnya di sini adalah pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pemilih bisa memilih siapa saja calon yang diinginkannya, sesuai jaminan keamanan, tanpa ada intervensi atau ancaman dari pihak mana saja. Asas yang keempat yaitu rahasia. Asas pemilu juga memuat asas rahasia. Hal ini berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia, hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Pemilu bersifat tertutup dan privasi, di mana tidak ada yang tahu pilihan seseorang kecuali dia sendiri, tanpa ada campur tangan dari orang lain. Asas yang kelima yaitu jujur. Pemilu menganut asas jujur. Pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang memiliki hak dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, dan setiap suara pemilih memiliki nilai yang sama untuk menentukan wakil rakyat yang akan terpilih. Dan asas yang terakhir yaitu adil. Hal ini meliputi perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tanpa ada pengistimewaan atau diskriminasi terhadap peserta atau pemilih tertentu. Penyelenggaraan pemilu harus memastikan keadilan bagi semua pihak selama proses pemilihan umum. Baiklah teman-teman, tadi kita telah mempelajari bersama apa itu pengertian dari pemilu, fungsi dan tujuan dari pemilu, serta asas-asas yang terdapat pada pemilu. Dan sekarang saya akan membahas sedikit mengenai sejarah pemilu di Indonesia. Pemilu atau pemilihan umum adalah proses memilih orang-orang untuk mendapati posisi-posisi politik penting di Indonesia. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955. Dan pemilu di Indonesia memiliki sejarah perjalanan yang cukup panjang. Indonesia sampai sejauh ini telah menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 11 kali. Sejarah pemilu di Indonesia ini perlu kita ketahui dengan baik. Hal ini bertujuan agar kita lebih menghargai proses pemilihan umum di Indonesia, sehingga kita dapat menggunakan hak suara dengan sebaik-baiknya. Oke teman-teman, berikut adalah penjelasan singkat tentang sejarah pemilu di Indonesia. Baiklah, kita mulai pada pemilu tahun 1955. Pemilu 1955 diselenggarakan 2 kali berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Penjelasan dari kedua pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 adalah: yang pertama, pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Pemilu pertama diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan. Pemilihan umum yang kedua dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955
untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituanti. Pemilihan umum kedua diikuti oleh 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Pemilu 1955 menggunakan sistem proporsional atau sistem berimbang. Hal ini berarti bahwa kursi yang tersedia dibagikan kepada partai politik sesuai dengan imbangan perolehan suara yang didapat oleh partai politik. Pada sistem ini, wilayah negara adalah daerah pemilihan. Namun, karena wilayah negara yang terlalu luas, maka dibagikan berdasarkan daerah pemilihan dengan membagi jumlah kursi dengan perbandingan jumlah penduduk. Yang kedua yaitu Pemilu tahun 1971. Pemilu 1971 terjadi pada masa Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Pemilu kedua ini diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 1971. Pemilu 1971 bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan sistem perwakilan berimbang dengan stesel daftar. Jumlah partai politik nasional yang mengikuti pemilihan umum 1971 adalah 10 partai politik nasional. Partai politik tersebut terdiri dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba, dan Sekber Golongan Karya. Hal yang sangat membedakan dengan pemilu 1955 adalah para penjabat negara diharuskan bersikap netral. Namun, pada praktiknya, para pejabat pemerintahan berpihak kepada salah satu partai, yaitu Golkar. Pembagian kursi pemilu 1971 juga berbeda dengan pemilu 1955, yaitu semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Selanjutnya yaitu pemilu tahun 1977 sampai 1997. Pemilu periode 1977 hingga 1997 menggunakan sistem yang sama dengan pemilu 1971. Pemilu pada masa Orde Baru ini diawali pada tanggal 2 Mei 1977. Pada pemilu periode ini terjadi peleburan atau fusi parpol peserta pemilu, sehingga hanya diikuti oleh 3 partai politik nasional, yaitu Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Demokrasi Indonesia. Setelah pemilu 1977, pemilu berikutnya selalu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Hal lain yang membedakan adalah sejak pemilu 1977, pesertanya jauh lebih sedikit, yaitu 2 partai politik dan Golkar. Pemilu pada periode ini pemenangnya selalu sama, yaitu Golkar. Pemilu tahun 1999. Persiapan pemilu 1999 tergolong singkat, tetapi pemilu tetap dilakukan sesuai jadwal, yaitu 7 Juni 1999. Pemilu 1999 merupakan penanda pemilihan pertama pada masa reformasi dan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pemilu 99 juga menandai kebangkitan demokrasi di Indonesia. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti pemilihan, yaitu sebanyak 48 partai. Cara pembagian kursi pada pemilu kali ini tetap menggunakan sistem proporsional dengan mengikuti varian Roget. Hal ini berarti bahwa sebuah partai memperoleh kursi seimbang dengan suara yang diperolehnya di daerah pemilihan. Namun, ada yang berbeda dengan cara penetapan calon terpilih dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya. Pada pemilu kali ini, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar atau terbanyak dari daerah tempat seorang dicalonkan. Hal ini tentu berbeda dengan pemilu tahun 1977. Pada saat itu, nomor urut pertama dalam daftar calon partai politik secara otomatis terpilih apabila partai itu mendapat kursi. Pemilu tahun 2004. Pada pemilu tahun 2004, masyarakat secara langsung dapat memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden. Pemilu 2004 dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 anggota DPD, serta DPRD untuk periode 2004 hingga 2009.
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI dilaksanakan pada 5 Juli 2004 putaran pertama dan 20 September 2004 putaran kedua. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum 2004 dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Pemilu tahun 2014. Pemilu 2014 diselenggarakan 2 kali. Pemilu pertama dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 dengan tujuan pemilihan para anggota legislatif. Pemilu legislatif ini bertujuan memilih 560 anggota DPR, 132 anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten atau kota se-Indonesia untuk periode 2014 hingga 2019. Pemilu kedua dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 dengan tujuan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan presiden diikuti oleh 2 pasang calon presiden dan wakil presiden, yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dan Joko Widodo yang berpasangan dengan Yusuf Kala. Pemilu 2014 diikuti oleh 10 partai politik. Partai politik tersebut adalah Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum 2014 dimenangkan oleh Joko Widodo sebagai Presiden dan Yusuf Kala sebagai Wakil Presiden. Pada tahun 2019, Indonesia akan kembali menyelenggarakan pemilihan umum. Pada pemilu 2019 ada 16 partai politik nasional yang akan berpartisipasi. Ke-16 partai politik nasional tersebut adalah Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golongan Karya, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Beringin Karya, Partai Bulan Bintang, Partai Gerakan Perubahan Indonesia, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Ditambah 4 partai politik lokal Aceh, yaitu Partai Aceh, Partai Sira, Partai Daerah Aceh, dan Partai Nanggro Aceh. Pemilu 2019 akan diselenggarakan secara serentak antara pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden, yaitu diselenggarakan satu hari yang sama tanggal 17 April 2019. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertanding dalam pemilihan umum presiden 2019 adalah pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dengan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno.